Halo guys, welcome back di Duniawi Official. Dan kali ini kita sedang berada di episode pertama dari program yang namanya Julidism, atau kalau bahasa Indonesianya adalah Julidisme ya. Ya itulah pokoknya. Jadi Julidisme atau Julidism ini adalah paham yang coba kita anut gitu, tentang ngomongin orang atau ngomongin kejadian yang sering terjadi atau bahkan kejadian yang jarang terjadi di sekitar kita. Oke, kenalin, nama gue Anggi Ariandi dan ini adalah episode pertama dari Julidism. Nah, ini udah masuk bulan September. Jadi katanya guys, kalau menurut beberapa orang di luar sana, bulan September itu disebutnya bukan bulan September pada umumnya, tapi disebutnya sebagai bulan September karena banyak kejadian yang sedih atau yang mencengangkan dunia yang terjadi pada bulan September. Contohnya adalah tragedi WTC yang terjadi pada tanggal 9 September. Bener gak sih? 9 September, bener ya? Bener gak sih? 9 September, takutnya salah gue nih, ntar dihujat nih gue seluruh dunia nih. Ya pokoknya itulah terjadi di bulan 9. Tapi September. WTC itu adalah gedung kembar yang ada di Amerika Serikat dan dia ditabrak oleh sebuah pesawat kertas. Enggak, pesawat beneran, dan katanya ini terlalu banyak konspirasi akan terjadinya kejadian ini. Jadi gue nggak mau sedikit sih, bukan nggak mau ngomong banyak, takutnya salah ngomong juga karena sangat sensitif, karena ini menyinggung agama juga gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya di September tahun ini juga ternyata banyak kejadian-kejadian yang memang bikin kita kaget dan bikin kita menghela nafas panjang gitu. Saking panjangnya ya, panjang segini nih, panjang banget nafas ya. Nah, yang pertama adalah kita nggak usah main jauh-jauh ke luar negeri deh, kita main di Indonesia dulu aja deh. Yang pertama yang paling mencengangkan adalah katanya Syekh Ali Jaber ditusuk. Nggak katanya, emang bener. Jadi Syekh Ali Jaber, salah satu ulama di Indonesia, itu hampir tertusuk oleh salah satu jamaah, entah itu jamaah atau orang asing atau oknum tertentu gitu. Jadi Syekh Ali Jaber ini lagi ceramah di satu tempat di kota Bandar Lampung. Tiba-tiba ada invader atau penyusup, dia ke atas mencoba menusuk Ali Jaber. Tapi alhamdulillah Ustadz Ali Jaber ini berhasil menghindar sehingga cuma tangannya doang nih. Nah, dan katanya ini yang lucunya dari Indonesia sih, mungkin nggak cuma gua doang gitu yang tahu tentang lucunya negeri ini, mungkin kalian juga tahu. Jadi katanya yang yang mencoba menyakiti lah, menganiaya Ali Jaber ini kemungkinan besar akan bebas gitu aja, dikarenakan katanya punya gangguan jiwa katanya. Jadi sekarang seolah-olah kalau mau berbuat jahat di Indonesia itu lu berbuat jahat silakan gitu, tapi ketika ditanya alasannya sama polisi, lu tinggal ngomong ke orang tua lu, atau lu tinggal ngomong ke polisi lu kalau saya gangguan jiwa, saya sudah 15 tahun gangguan jiwa, jadi saya bawaannya mau nusuk orang, saya bawaannya mau kencing di mana aja, saya bawaannya mau nggak pakai masker kemana-mana, kayak gitu ya, misalkan kayak gitu. Jadi ini yang jadi yang jadi pertanyaan banget sih, kenapa sih Indonesia bisa seperti ini gitu. Gua sebagai orang awam, sebagai masyarakat yang tidak berguna untuk Indonesia gitu, merasa lucu aja gitu sama Indonesia. Belum lagi kan beberapa hari belakangan ini atau beberapa bulan belakangan ini deh, ada kasus yang namanya penyiraman penyidik KPK yaitu Novel Baswedan, dan kontroversinya itu sang pelaku atau penyiraman itu cuma divonis selama 1 tahun penjara gitu. Dibandingkan sama yang maling semangka, sama yang maling nasi gitu atau beras gitu, itu lebih berat hukumannya yang maling beras atau maling semangka dibandingkan mereka yang nyiramin air keras gitu, hard water gitu. Hard water itu kan kebayang tuh ya, kalau kena muka itu bukan mendidih lagi ya, itu bukan mendidih lagi, itu bener kalau kata orang Sunda ngolepek sampai sini nih gitu. Sampai ya lu tahu lah Pak Novel Baswedan sekarang cedera di bagian mata kirinya gitu. Anda ingatkan itu, cedera di sebelah mata kirinya gitu, seperti itu. Dan turut prihatin juga kenapa hukum di Indonesia tidak transparan, masih pandang bulu. Jadi bulu liatin aja gitu, masih pandang bulu aja kayak gitu ya teman-teman. Itu tuh tadi yang kasus yang pertama yang Syekh Ali Jaber itu. Dan kita masuk ke case yang kedua. Nah, masuk ke case kedua. Di case kedua ini ada salah satu
apa ya, ya kejadian yang mencengangkan juga sih. Ini sangat-sangat mencengangkan mungkin buat warga Kalibata sekitarannya, karena terjadi pembunuhan yang katanya sampai dimutilasi si korbannya ini sama si pembunuhnya. Nah di sini disclaimer, gue nggak mau ngomong banyak juga karena ini pas gue telusuri kasusnya dan gue riset kasusnya, ini tuh masalah keluarga banget gitu. Jadi nggak pantas aja kalau gue di sini ngomong tentang backgroundnya dan kenapa bisa terjadi seperti itu, karena ini udah privacy ya. Nanti kalau gue omongin kena UU ITE, terus ntar gue di penjara. Tapi sebelum di penjara gue belum sempet bagi-bagi makanan gratis dulu di jalanan gitu. Dan nanti kalau di penjara ya udah deh, gimana gue kerja gitu kayak gitu. Apa ya garing ya, maaf ya, kayak gitu intinya. Di sini adalah katanya secara simpelnya atau secara singkatnya, ada satu pria, satu wanita ketemuan dari aplikasi dating online ya, atau aplikasi kencan online namanya ini Tinder gitu. Dan katanya mereka itu ketemuan di salah satu hotel, tapi nggak tahu kenapa nih ya, bla 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 bla, sampai adanya terjadi pembunuhan dan adanya potong-potongan gitu tuh, kayak tahu aja gitu dipotong-potong gitu, tahu putih gitu ya, tahu cibuntu gitu potong-potong gitu. Itu serem banget sih. Tapi mungkin nanti ya, mungkin kalau misalkan kalian mau tahu kasus seperti apa, nanti Nesi Just ngebahas kok. Gitu aja. Kalau nggak Nesi Just yang ngebahas, atau nggak Rivaldo Santosa, atau nggak siapa, Nadia Omara mungkin ngebahas kayak gitu. Itu tadi ya case kedua ya. Mohon maaf nggak bisa ngomong banyak karena ini privacy coy. Baca sendiri ya, baca di internet. Ininya keywordnya pembunuhan Kalibata, banyak kok hasilnya ya. Kalian tinggal baca, kalian tinggal berasumsi mana yang benar, mana yang salah. Oke, tapi menurut gua ya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Salah. Kalau namanya pembunuhan tetap salah dan nggak ada yang benar. Oke, itu case kedua. Nah, masuk ke case ketiga. Ini kenapa gue harus gini-gini ya? Masuk ke case ketiga, yaitu case di dunia pendidikan, teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih kuliah atau yang lagi cari-cari beasiswa pasti relate banget sama yang namanya beasiswa LPDP. Ya, itu beasiswa dari pemerintah, dimana kita nanti bisa dibiayain secara full kalau misalkan kuliah di luar negeri. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini pada ketawa nih, jadi bingung nih. Oke, lanjut ke topik. Jadi ada salah satu mahasiswa berprestasi dari Indonesia, yaitu Veronica Koman. Jadi waktu dulu itu Veronica Koman ini dibiayai nih kuliahnya, entah S1 atau S2-nya, gue lupa, maaf, oleh pemerintah dibiayai nih sama LPDP. Dan ketika dia menuntut ilmu di luar negeri, semuanya berjalan baik-baik saja sampai dia lulus dan dia berhasil menjadi aktivis. Dan ketika dia pulang ke Indonesia, nah dia ini mengkritik pemerintah Indonesia, mengkritik kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia yang memang ya mungkin gak gua doang yang mikir ya, kalian juga tahu lah, ya absurd gitu. Kayak misalkan anjay dilarang, kenapa anjay dilarang gitu ya. Mungkin kalau yang belum tahu kenapa anjay dilarang dan pengen tahu nih kayak apa pendapat orang Bogor kenapa anjay dilarang, lihat di video ini, di sebelah sini nanti ada ya ininya, tinggal diklik aja. Kalau nggak ada berarti editornya belum ngedit gitu. Jadi dia pulang ke Indonesia mengkritik pemerintah dan memberikan apa ya, mungkin buat pemerintah kayak memberikan efek jelek gitu. Jadi sehingga ada masyarakat Papua, kelompok masyarakat dari Papua sana yang berinisiatif untuk mengembalikan uang LPDP-nya ketika Veronica masih kuliah dulu ke LPDP-nya, dan sudah terkumpul sebesar 700 juta. Tapi nih katanya waktu pas mau dikembaliin ke kantor LPDP-nya, katanya kantor LPDP-nya tutup. Nah ini kantor LPDP apa Indomaret? Dan Kementerian Keuangan pun ternyata tutup kantornya. Nah ini Kementerian Keuangan apa Alfamidi tutup juga kayak gitu kan. Apalagi lagi PSBB gini kan, cuma sampai jam 6, Indomaret sampai jam 8 kayak gitu. Jadi itu kasus dari Veronica Koman ini. Ini nggak tahu siapanya Kingsley Koman, gue nggak tahu. Ini pokoknya ini kasus yang sangat memprihatinkan di dunia pendidikan, dimana ya seperti itu deh. Pokoknya kalian bisa cari sendiri sumbernya kalau misalkan kalian masih penasaran secara detail seperti apa sih kasusnya Veronica Koman ini, bisa cari ya di internet. Oke. Gua tutup untuk case keempat. Case keempat yaitu dari Sumedang, Jawa Barat.
ya, entah Sumedang atau Subang, gue lupa. Yang penting salah satu daerah di Jawa Barat ya. Jadi di sini ada video yang beberapa hari lalu viral, yaitu di video itu ada ibu-ibu yang motongi bendera merah putih. Dengan di situ sih ibunya ngomong, katanya udah bukan musimnya nih, udah bukan musimnya gitu. Dia motong-motongin, dan gue liat videonya dia bener-bener literally motongin bendera itu kayak ngeguntingin bumbu Indomie gimana sih gitu. Hatam banget gitu ngeguntingnya dan lurus banget gitu. Dia ngeguntingin bendera itu dengan bilang udah nggak musimnya. Yang gue tangkap dari kata-kata udah nggak musimnya itu mungkin maksudnya udah bukan 17 Agustus gitu ya. Tapi kan kita kembali lagi, merah putih itu adalah lambang negara kita ya. Merah itu ada artinya dan putih juga ada artinya. Kita tidak bisa melecehkan merah putih seperti itu karena ada hukumnya juga ya, kalau nggak salah. Kalau misalkan kita melecehkan merah putih itu bahkan hukumannya sampai pidana loh ketika kita melecehkan sangsaka merah putih gitu. Bahkan ketika upacara pun, kalau misalkan ini upacaranya serius, ketika benderanya terbalik jadi bendera Polandia gitu. Jadi bendera Polandia itu kan sering banget terjadi ya. Itu kalau misalkan terbalik jadi bendera Polandia itu sangat memalukan. Makanya untuk untuk di ruang lingkup Paskibra itu sangat-sangat tidak diperbolehkan tentunya gitu. Kalau di sekolah mungkin masih ada ya gitu yang salah-salah gitu, tapi mungkin masih bisa diperbaiki. Dan untuk menggunting bendera itu sangat tidak dibenarkan. Menginjak, menggunting atau ngejadiin bendera merah putih itu jadiin topo atau lap gitu, itu sesuatu yang sangat tidak tidak beretika aja. Kalau mau bendera Polandia nggak kelihatan kan lu putihnya mana, itunya mana. Atau nggak bendera Monaco kayak gitu kan. Nggak bohong canda ya kak. Aduh gua kayak ini ya. Oke, jadi kayak gitu. Tadi tuh ada ibu-ibu ya, dan sedihnya juga ketika di video ini ada orang bersaut-saut di belakang dengan kata-kata dengan bahasa Sunda yang ngomongnya sih emprak barudak emprak. Jadi FYI buat yang kalian yang belum tahu, emprak itu adalah tepuk tangan seperti itu. Dan katanya ibu ini udah diproses oleh pihak berwajib dan semoga saja hukumannya setimpal ya. Oke, sekian untuk case keempat. Kita lanjut ke case kelima. Dan yang ini adalah kasus atau case favorit gue sih, karena bener-bener relate banget sama lingkungan gue waktu di kampus. Bener-bener relate banget. Jadi mungkin kalau kalian yang scroll Twitter beberapa hari yang lalu, ada kejadian viral di mana salah satu kampus negeri di Indonesia melaksanakan ospek online. PKKMB online mungkin ya sebutannya, PKKMB online. Tapi ini aneh nih, ini yang bener-bener mind blowing banget. Jadi jatuhnya mind blow on gitu ya. Ketika mereka marah-marah di Zoom. Buat apa marah-marah di Zoom? Itu kalimatnya seperti ini ya. Ini yang gue dapet di Twitter ya. Kalimatnya kayak ikat pinggang diperlihatkan. Ikat pinggang diperlihatkan. Terus ada satu nih yang ngomong yang kayak Arya Wiguna tuh ngomong gak jelas. Ada satu lagi cewek yang apa ya? Ya mungkin ya dia cutting juga sih. Dia bilang gak ada, gak baca tata tertibnya katanya. Kan? Jadi lucu aja sih ketika ngelihat ini ospek online loh, lo masih tega gitu marahin orang. Jangan masih tega deh, lo masih kepikiran buat marahin orang lewat Zoom gitu. Ya lu nggak ngebayangin kendala apa yang bakal lu temukan ketika lu memarahkan tentunya. Kendala apa yang bakal lu temukan ketika lu marahin orang lewat Zoom gitu, lewat internet gitu. Kendala apa? Ya, misalkan sinyal jelek, suara lu jadi kayak robot. Gimana ntar kalau kayak gitu? Terus misalkan kita pun kalau marah secara langsung ya, di sini gue nggak menyalahkan BEM-nya, nggak menyalahkan juga mahasiswanya yang nggak tata tertib ya. Jadi di sini gimana ya? Ya mungkin mahasiswanya atau mabanya juga kurang baca tata tertib. Tapi begitu gue lihat di tata tertibnya memang nggak ada ikat pinggang kayak gitu. Nah jadi kita balikin lagi di kesalahannya ya. Kita balikin lagi kesalahannya ke si cutting-cuttingnya. Tahu cutting, kakak giting, kayak gitu kan. Iya tugas komdis, tugas komdis ya. Tapi sepengalaman gue teman-teman,
waktu itu gue pernah ngebentuk komdis dan nggak pernah tuh gue ngasih job desk ke mereka buat lu harus marah-marah gitu. Nggak kayak gitu, gue cuman kasih job desk ke mereka, lu yang tegas, lu harus disegani gitu. Karena apa ya? Ini tuh PKKMB itu acara serius, bukan acara main-main gitu. Dan yang gue salahkan memang ketika marah-marah online itu beneran aneh banget sih, kenapa kepikiran ya buat marah-marah online ya kayak gitu. Dan sempat viral juga ada meme-meme dari yang katanya mirip Arya Wiguna, bahkan mirip almarhum Susana. Itu beneran mirip banget sih kalau dimirip-miripin ya, padahal awalnya gue nggak nyadar sih. Jadi buat maba-maba lainnya yang melaksanakan ospek online, tolong hargai kakak tingkatnya yang lagi ngomong di saluran Zoom. Begitupun kakak-kakak tingkat yang sedang mengospek adik-adik tingkatnya untuk lebih masuk akal deh kalau ospek. Lu masih kepikiran buat marahin orang lewat online? Lu gila apa gimana sih? Gak habis pikir gue, capek dengernya gue ya. Oke, itu dia case kelima. Kita lanjut ke case keenam. Selanjutnya case keenam alias case terakhir. Sebenarnya ini bukan case, ini satu kejadian yang unik aja sih. Karena beberapa hari ini atau beberapa hari yang lalu viral yang namanya Odading Mang Oleh. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Jadi jujur pertama kali gue lihat video itu ketika bangun tidur dan buka Twitter, dan yang paling atas di timeline gue itu video itu, dan gue pikir itu video lama gitu. Ternyata itu videonya baru. Jadi buat teman-teman nih yang nggak tahu odading itu apa, odading adalah kue bantal. Kue bantal ya, kalau orang-orang Indonesia sih nyebutnya, orang-orang Indonesia dong, orang-orang di umum sih nyebutnya itu kue bantal gitu. Tapi gue sendiri nggak tahu itu kue bantal atau kue, ada juga yang bilang itu sejenis kue balok gitu, ada juga itu yang bilang ya kue biasa gitu pada umumnya. Tapi menurut deskripsi gue ya itu tebal, itu memang sih tebal, dan rasanya memang buat gue untuk yang nggak suka sama jajanan pasar kayak gue, itu odading itu salah satu roti yang bener-bener bikin gue betah sama rasanya gitu. Karena manisnya nggak giung, manisnya itu pas gitu, dan ada serat-seratnya yang bikin lu suka deh ngelihatnya ketika si roti itu digigit gitu. Lu udah kayak almarhum Bondan Miwanarno gue nih. Lezis gue. Itu salah, itu bedu. Benuh. Itu benuh, mau ngomong disensor aja nanti ya. Jadi ya seperti itu. Jadi odading itu adalah roti panggang atau roti goreng ya. Terus ada yang bilang kue bantal, ada yang bilang juga ya kue biasa gitu. Entah itu apa namanya, jadi odading itu seperti itu teman-teman. Dan memang setahu gua odading itu memang khas Bandung. Entah memang khas Bandung atau memang kue itu memang ada di Jakarta atau ada di Bogor tapi menggunakan kata lain. Tapi kalau di Bandung sendiri itu namanya odading. Dan pertama gue nyobain kue itu memang ketika lagi di Bandung, dan kue odading, dan biasanya dijual itu bersamaan dengan cakwe. Jadi cakwe dan odading kayak gitu, kayak Adit sama Surya kayak gitu, bersandingan terus kayak gitu di mana-mana. Dan yang viralnya adalah ada satu orang yang namanya Ade Londok bikin video amatir. Dia bilang kurang lebih menceritakan atau mengekspresikan kalau odading ini enaknya tuh banget ngelebihin apapun gitu. Bahkan statement lucunya, odading ini kalau lu makan odading lu rasanya bakal jadi seperti Iron Man gitu ya. Dia bilangnya dengan nada Sundanya yang unik, lu pernah lihat videonya atau lu pasti udah nonton videonya. Jadi dia ngomong rasanya seperti Iron Man kayak gitu. Terus dengan punchline terakhirnya yang bernadakan odading Mang Oleh, rasanya anjing banget. Gak gitu sih, itu ala voice over ya maksudnya. Ya kayak gitu, rasanya anjing banget. Dan itu lucu buat orang yang ngerti dan buat orang yang sudah dewasa. Tapi kalau misalkan video itu ditonton sama bocah kecil yang masih SD atau SMA gitu, menurut gua pribadi itu sangat tidak pantas, karena itu kasar juga ya omongannya, anjing kan, terus dia bawa-bawa kata goblok juga kayak gitu, bawa-bawa kata sia gitu. Dan sia itu kan kalau di Bandung itu hitungannya kasar ya teman-teman, nggak kayak kita di Bogor gitu. Dan itu tadi ya si odading Mang Oleh yang viral. Dan sampai sekarang ternyata ini tuh efeknya itu sangat besar. Pertama,
Untuk Pak Solehnya sendiri selaku pemilik odadingnya, itu odadingnya ngantrinya panjang banget semenjak video itu viral dan semenjak ada di Instagram, di Twitter dan di mana-mana gitu ya. Itu yang ngantri panjang banget untuk beli omset tuh jadinya untuk beli odadingnya Mang Oleh. Dan gua dengar ini info selewat, sehari odading Mang Oleh itu omsetnya nggak sampai 1 juta sehari. Tapi dengan adanya hal ini, odading Mang Oleh keuntungannya atau omsetnya bisa melebihi dari 5 juta per hari. Ini efek yang sangat besar sekali dan bener-bener bikin ngebuka pintu rezeki orang gitu, ngebuka pintu rezeki Pak Soleh sendiri gitu. Sampai-sampai nih Bapak Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil atau Kang Emil menjadikan Ade Londok sebagai duta kuliner UMKM, di mana tujuannya adalah untuk mensupport UMKM atau usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Bandung, di Kota Bandung itu untuk terangkat namanya dan bisa diketahui oleh banyak orang di sekitaran Bandung atau bahkan di luar Kota Bandung. Jadi dipilihlah oleh Ridwan Kamil sebagai duta kuliner UMKM. Jadi untuk Kang Ade Londok mungkin nih nonton videonya, kapan-kapan semoga bisa ketemu ya Kang Ade Londok, atau bisa datang ke studionya Duniawi buat ngobrol-ngobrol nanti sama kita gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum nyobain odading, silakan cari di Bogor odading itu di mana. Gue juga belum nemu sih sampai sekarang, yang jelas itu kuenya enak banget. Itu rasanya seperti Iron Man. Kalau diterjemahin bahasa selebgram, Iron Man udah meninggal kan gitu. Jadi kayak rasanya ini kayak mau meninggal banget gitu loh, kayak katanya gitu. Jadi udah episode pertama nih dari Julidism bakal gua tutup dan bakal gua akhiri. Apabila ada salah kata, Anggi Reni mohon maaf ya. Apabila ada perkataan yang menyakitkan yang tidak sesuai dengan berita yang disampaikan tadi, kalian boleh cross check atau boleh nanti komen aja di bawah nanti di YouTube Duniawi, nanti apa yang harus dikoreksi bakal kita koreksi. Pokoknya akhir kata Anggi Ariandi pamit undur diri, sampai jumpa di Julidism episode kedua. Thank you.